Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih siap untuk melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beriman kepada kitab Al-Qur'an dan kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Nah, bagaimana caranya beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita untuk bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab suci dan beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kitab suci tersebut adalah: pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-16 di Mekkah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Usia beliau saat itu 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 144 surah yang terbagi dalam 30 juz, 6.236 ayat, dan Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut dengan rahmatan lil alamin. Demikianlah pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.